imun selanjutnya. Jadi ada 3 lapisan tadi. Ini dari physical barrier masuk ke dalam sel darah, terus kemudian ketika dia masuk ke dalam sel ada lagi yang nanti bertugas untuk menghancurkan bagian sel yang sudah terinfeksi. Nah, di sini ya juga merupakan bagian dari sel darah putih, namanya adalah limfosit. Ya. Sel B atau limfosit B, sel T atau limfosit T. Jadi dia berfungsi untuk menghancurkan, karena tadi makropak dan kawan-kawan itu nggak bisa mendeteksi lagi Kak, ketika dia sudah menginfeksi di area sel. Kalau tadi makropak fungsinya untuk menghadang, ya dia masih bisa mendeteksi ketika dia masih berbentuk patogen. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam sel atau menginfeksi sel, makropak tadi sudah tidak bisa mendeteksi. Maka limfosit T, ya limfosit T nanti yang akan bisa mendeteksi. Oh ini sudah terinfeksi nih, maka mau nggak mau harus dihancurkan. Ya. Jadi di dalam sel T atau limfosit T itu ada 3. Jadi ada yang bertindak sebagai sel T pembunuh, ya, limfosit T pembunuh, ada limfosit T pembantu, dan ada limfosit T regulator. Ada 3. Nah, sel T pembunuh tadi yang bisa mendeteksi. Nah, ketika dia sudah mendeteksi, oh sel ini sudah terinfeksi, maka dia akan berusaha untuk menghancurkan. Ya, meskipun sel tubuh tadi itu merupakan sel tubuh yang ada di dalam tubuh kita, maksudnya milik kita. Ketika dia sudah terinfeksi, mau nggak mau harus dihancurkan. Sel T pembunuh bertugas untuk menghancurkan itu. Nah, ketika misalnya dihancurkan tapi nggak bisa benar-benar hancur sampai ke akar-akarnya, tapi sel T pembunuhnya sudah sekarat, maka nanti sel T pembantu membantu untuk menghancurkan sampai ke akar-akarnya. Jadi sel T pembantu nanti akan bertugas untuk menghancurkan sampai sekiranya patogen tadi sudah nggak bisa melawan balik. Ini dihancurkan sampai hancur. Nah, sel T regulator itu berfungsi untuk melihat keadaan. Oh, rupanya ini kayaknya sel T pembunuh nggak sanggup, maka dia akan menginformasikan ke sel T pembantu untuk segera ke area tersebut untuk memberikan perlawanan lagi. Nah, jadi singkatnya seperti itu. Jadi lapis per lapis dari sistem imun tubuh kita seharusnya memang. Kenapa kita manusia itu sangat mudah beradaptasi, karena sistem imun kita itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga meskipun setiap harinya kita mungkin akan selalu terpapar dengan virus ataupun patogen yang ada di sekitar kita, ya, jamur, virus, ya, bakteri dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita menggembur terus-menerus, tapi sistem imun kita selalu kuat dan selalu siap. Ya, karena memang harus melewati beberapa tahapan. Tapi ada kalanya sistem imun dalam kondisi yang tidak proper atau kurang fit lah istilahnya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang bisa dalam kondisi yang sistem imunnya turun? Bisa jadi karena faktor eksternal, ya, bukan faktor di dalam tubuh tapi faktor eksternal. Contohnya misalnya karena stres misalnya. Kondisi stres itu mempengaruhi sistem imun juga. Itulah kenapa juga pada kondisi orang yang orang yang gila di pinggir jalan, ya, kan dia nggak terlalu memikirkan ini ya apa-apa gitu, makanya mereka yang kondisi yang sehat aja. Tapi malah orang yang dari kondisi yang kita ini misalnya banyak masalah dan lain sebagainya, yang memang kondisinya bisa drop gitu. Ya, karena faktor stresnya tadi nggak bisa memanajemen dari stres. Nah, jadi salah satu faktornya tadi stres. Yang kedua adalah asupan nutrisi. Jadi asupan nutrisi ini juga penting. Ya, apa gunanya kalian melakukan exercise tapi asupan nutrisi yang masuk itu tidak sesuai? Itu juga bisa membuat sistem imun itu turun. Apalagi kira-kira lifestyle, gaya hidup, ya, masuk juga sebenarnya apa yang dikonsumsi, tapi lebih berkaitan kepada pola tidur. Pola tidur juga mempengaruhi. Kalau sering begadang, nah itu juga mempengaruhi sistem imun tubuh kita. Drop.
Ya, teman-teman mungkin pernah merasakan di beberapa hal itu yang membuat sistem imun menjadi drop. Terus yang kemudian yang selanjutnya adalah faktor cuaca. Kalau cuacanya nggak menentu atau hari ini panas banget, besoknya hujan lagi, panas hujan itu sangat mudah. Makanya pada kondisi itu banyak yang terserang flu ya, sistem imun lagi drop. Dan kondisi yang panas hujan berganti. Tapi kalau misalnya tidak dalam posisi itu, biasanya sistem imun masih bisa melawan. Ya, nggak akan banyak yang flu. Nah, itu adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Nah, apakah kita bisa manajemen dari beberapa hal yang merupakan faktor eksternal? Yang bisa kita manajemen faktor eksternalnya adalah exercise ataupun latihan. Sebagai seorang fisioterapis, ya masalah pola tidur dan lain sebagainya, masalah stres, ada profesionalnya masing-masing. Ya, tapi kita sebagai seorang fisioterapis kita bisa masuk di bagian exercise ataupun latihan. Tapi bagaimana caranya? Ya, apakah semua exercise sudah pasti meningkatkan sistem imun? Apakah semua exercise sudah pasti meningkatkan sistem imun? Belum tentu. Tahu dari mana? Jika tidak sesuai dengan Apa? Sesuai dengan apa? Kalau tidak sesuai dengan porsinya, apalagi berlebihan, bisa aja malah bikin kecapean, Pak. Bisa jadi kecapean terus kemudian drop gitu ya. itu kan. Iya, logikanya seperti itu. Ya, logikanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kerjaannya pulang kuliah, tiduran, makan, bangun lagi, tiduran lagi, terus kemudian nonton film drama Korea sampai tengah malam, nanti lagi besoknya lagi. Nah itu juga nggak bagus juga tuh buat sistem imun. Kurang. Tahu lah. Kan saya punya ini. CCTV. Tahu? Ya perilaku mahasiswa sekitar itulah, sama aja. Saya juga gitu, makanya saya paling nggak suka nonton yang berepisode. Karena itu, kalian bakalan nggak tenang kuliah sekarang, ya karena mau buru-buru pulang dan buka laptop terus kemudian nonton series. Sama CCTV-nya ya saya juga merasakan itu, makanya saya nggak mau yang berepisode, saya maunya yang langsung habis hari itu. Karena seperti itu membuat penasaran dan membuat saya nggak fokus juga untuk melakukan aktivitas yang lain. Ya lagi makan, lagi gimana drakor saya udah keluar belum ya? Kayak gitu. Jadi efeknya memang membuat ketagihan dan itu berefek pada pola hidup. Nah, kemudian terkait dengan ini yang disampaikan oleh siapa Kafi ya, kamu ya dan teman-teman yang lain, logikanya memang seperti itu. Jadi rupanya sistem imun itu nggak bisa diberikan exercise yang terlalu tinggi. Ini fokusnya di sistem imunnya. Kalau misalnya dia atlet dan mau mengejar prestasi, ya tentu saja harus yang high intensity. Makanya atlet itu juga harus ada tambahan suplemen, harus ada tambahan makanannya juga harus diatur, karena tadi mereka sangat rentan terinfeksi yang misalnya virus. Ya kita lihat pada kondisi pandemi mungkin kita berpikir pemain bola gitu ya. Bukan pemain bola di Indonesia saja, tapi pemain bola di luar itu mereka bahkan berkali-kali kena COVID-19. Padahal kalau kita pikir mereka kurang exercise apa atau kurang latihan apa, tapi mereka masih bisa terinfeksi gitu. Nah, rupanya memang menurut penelitian ketika kita memang ingin meningkatkan sistem imun, yang kita pilih itu adalah exercise-nya yang moderate ataupun yang sedang. Itu yang paling bagus buat sistem imun. Ya, sistem imun sangat baik ketika kita memberikannya exercise yang sedang atau moderate intensity. Kalau terlalu tinggi, logikanya tadi seperti pasukan. Jadi pasukan yang ada di dalam tubuh atau imun sistem kita, ketika diberikan latihan yang tinggi, maka kondisinya akan banyak yang lemas ataupun bahkan dalam kondisi yang mati, maka nanti porsinya akan kurang. Ya, bayangkan aja ketika dia latihan terus-menerus, ini bukan latihan yang sedang tapi latihan yang tingkat tinggi gitu ya, maka akan kecapean. Nah, ketika ada patogen yang masuk, udah lemes duluan.
Ya, belum perang udah setengah kekuatannya itu sudah hilang. Jadi ketika ada patogen yang masuk, kemungkinan besar dia kalah untuk melawan itu sangat besar. Tetapi ketika ya dia low intensity atau intensity yang terlalu rendah, itu ibaratnya tentara atau pasukannya itu kurang terlatih, punya senjata nggak bisa menggunakan gitu ya. Jadi ketika bakteri atau patogen masuk gampang untuk dibunuh karena kurang gercep ya, formasinya nggak tahu ya. Jadi modelnya seperti itu. Nah, kenapa di model intensity itu sangat bagus? Karena porsinya dia nggak dalam kondisi yang capek, dia benar-benar fit dan juga terlatih ya. Jadi ketika patogen masuk aja, kemungkinan besar resiko terinfeksinya itu sangat rendah. Ya, itulah kenapa yang tinggi, yang rendah itu nggak bagus, tapi yang bagus buat sistem imun itu adalah yang moderate. Ya, terus menerus dilakukan dengan moderate intensity. Ya. Nah, gimana caranya untuk mengatur dosis di moderate intensity? Itu yang penting ya. Mungkin waktu zaman pandemi COVID ada yang merasa heran juga, wah saya ini setiap hari sepedaan loh, setiap hari senam, setiap hari olahraga, tapi kok saya tetap kena juga ya. Nah itu tadi, karena mereka mungkin nggak tahu dosis yang tepat untuk sistem imun. Ya asal olahraga aja, dia mengira bahwa ketika dia misalnya bersepeda, semakin jauh dia mengayu semakin bagus imunnya. Juga ada takarannya. Gimana caranya memberikan takaran? Itu poin yang harus kita pahami. Nah, yang pertama, ketika teman-teman memberikan latihan, kenapa? Nah, sakit kamu? Sistem imunnya turun. Udah minum obat belum? Udah Pak. Udah. Protein? Hah? Makanannya maksudnya? Ini karena terpengaruh oleh cuaca, ya. Perubahan cuaca dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Panas banget atau dingin banget? Dingin banget. Enggak. Berapa derajat? Belasan derajat. Berapa? Belasan. Enggak minus. Enggak minus. Bulan Januari. Bulan Januari. Panasnya berapa? Kalau panas? Panas 28 Panasnya segitu itu kalau di sini masih nah ini salah satu contoh ya, kalau misalnya dalam kondisi yang ekstrim atau bahkan tubuh belum pernah merasakan di suhu tersebut, yang tadi yang kita sebutkan faktor eksternal ya, jadi terlalu panas atau terlalu dingin atau kita tidak terbiasa dengan cuaca seperti itu, maka tubuh pasti akan sangat mudah untuk terserang. Nah kemudian masuk ya. Jadi ketika kita memberikan exercise ataupun latihan, exercise atau latihan, baik itu latihan kekuatan ataupun strengthening exercise ataupun latihan aerobik, maka ada yang bisa kita lihat secara sepintas. Ini belum terlalu objektif, jadi sangat subjektif, tapi itu bisa sebagai penilaian awal ya. Nah, ketika teman-teman memberikan latihan, maka yang dilihat yang pertama adalah ada yang disebut dengan talking test atau tes berbicara. Nah, talking test ini bisa kita pakai untuk melihat seberapa intensitas yang kita berikan itu kepada atlet ataupun pasien kita. Kalau misalnya dia sedang mengangkat beban ataupun dia sedang melakukan latihan treadmill, kita lihat respon berbicaranya. Ya, ketika kita tanya pertanyaan yang sederhana yang harusnya dia bisa jawab dengan mudah, tapi suara atau kata yang keluar dari mulutnya itu patah-patah. Iya, nggak terlalu jelas suaranya ya. Jadi jangan menanyakan pertanyaan yang membuat mikir, pertanyaan sederhana aja. Misalnya, sakitnya sudah berapa lama dirasakan? Misalnya, sakitnya sudah berapa lama dirasakan? Paling tidak kan jawabannya mudah ya. Jawabannya mudah, tapi ketika dia mengucapkan itu, katanya itu kurang jelas misalnya. Kata yang keluar kurang jelas. Kenapa? Karena dia akan mengimbangi dengan pernapasannya gitu ya. Nah, kalau misalnya kata yang keluar itu kurang jelas, ya,
maka kemungkinan besar latihan yang kita berikan itu terlalu berat atau high intensity. Tapi ketika kita tanya dan kemudian suaranya masih jelas ya, atau masih bisa kita tangkap apa yang disampaikan, maka intensitasnya kemungkinan besar moderate. Tapi bisa juga low, karena orang tiduran aja kalau kita tanya lebih jelas lagi daripada orang yang sedang latihan gitu. Gimana cara membedakan kalau dia terlalu low? Maka kita ada disebut dengan tes bernyanyi. Misalnya kita putarkan musik nih, kita minta dia untuk mengikuti nada musiknya. Penyanyi sekalipun kalau misalnya dia dalam kondisi moderate intensity, dia pasti akan kejar-kejaran dengan musik, atau bahkan suaranya akan false. Gak mungkin dia bisa sesuai karena dia sambil mengatur nafas terus kemudian sambil nyanyi. Kalau misalnya kita putarkan musik terus kemudian dia bernyanyi tetapi masih bisa mengikuti nadanya, masih suaranya masih bagus, itu sama aja dengan orang yang lagi karaokean, duduk karaokean kayak gitu, berarti terlalu rendah latihannya. Kalau dia masih bisa bernyanyi dengan baik ya, tidak false sama sekali, nadanya masih bisa diikuti, berarti latihannya itu terlalu rendah. Harusnya dia pasti akan kejar-kejaran dengan musik ketika memang latihannya itu paling tidak moderate atau high intensity. Jangan ditanya kalau high intensity, berbicara dia tadi gak jelas ya, apalagi kalau disuruh nyanyi. Nah itu sangat subjektif ya, masih sangat subjektif. Yang selanjutnya bisa kita lihat adalah dari produksi keringatnya. Ya, bukan keringatnya dikumpulkan dalam beras terus sudah ditimbang gitu ya. Bukan. Kalau itu acara komedi mungkin. Nah, kalau ini kita melihat kapan keringatnya itu keluar atau muncul. Ya, kapan keringatnya itu keluar ataupun muncul. Ini berdasarkan durasi atau timing gitu ya. Jadi kalau misalnya dia 2 atau 3 menit keringatnya sudah bercucuran, berarti itu kemungkinan besar dia high intensity. Ya, 2-3 menit baru latihan ngangkat beban atau treadmill, keringatnya sudah bercucuran. Nah, itu dia high intensity itu. Harusnya kalau dia moderate intensity, keringatnya itu akan mulai keluar di menit kurang lebih menit ke-10. Harusnya. Kalau misalnya 10 menit lewat, 15 menit lewat, 20 menit lewat, 30 menit lewat. Keringat bulutan. Kemungkinan besar dia lagi tidur. Kok ke situ? Kok ke situ? Enggak keluar keringatnya. Artinya itu terlalu low buat dia. Jadi kalau 2-3 menit sudah bercucuran, Kok pasien nggak kering ya? Kalau 10 menit ke atas nggak muncul-muncul itu terlalu low, berarti harus ditambah. Kalau dia menit ke 10 ya 9, 8 gitu ya. Ke atas lewat sedikit sudah mulai muncul keringatnya, berarti itu sudah pas. Harusnya itu moderate intensity. Oke, itu masih sangat subjektif ya, tapi setidaknya sudah ada pandangan lah kira-kira. Tentu saja teman-teman harus melihat ekspresi wajahnya juga. Ya jangan ditunggu-tunggu keringatnya kalau dia aja sudah pucat misalnya. Sampai dia pingsan baru oh dia moderate. Enggak kuat gue. Ya lihat ekspresi wajahnya ya. Kalau dia pucat atau terus kemudian sebenarnya latihannya sangat rendah tapi keringatnya udah bercucuran. Menurut kita itu latihannya sangat rendah tapi kok keringatnya sudah bercucuran banget, berarti ada yang bermasalah itu. Pucat bercucuran keringatnya, ya latihannya cuma baru ongkang-ongkang kayak gini-gini misalnya, atau baru cuma jalan di sekitar bednya, berarti segera hentikan latihannya karena berarti ada sistem yang kurang pas ya, berbahaya. Tetap dinilai dari kondisi pasiennya, fixnya seperti apa. Nah, gimana cara kita untuk membuat objektif gitu ya? Berarti harus ada preposnya, harus ada yang diukur gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari denyut nadinya, heart rate-nya. Ya, heart rate-nya itu nanti kita ukur. Sebelum latihan itu bisa kita ukur. Ya, sebelum latihan itu kita ukur dulu. Namanya HR rest atau denyut nadi istirahat.
denyut nadi istirahat itu kita ukur dulu sebelum melakukan latihan kira-kira berapa, misalnya 70, ya udah kita tulis 70. HR rest-nya adalah atau denyut nadi istirahatnya adalah 70 kali per menit. Udah bisa semua cek nadi ya? Iya, bisa. Ya, dasar assessment sudah lewat lah. Pasti sudah bisa semua. Cek kalau misalnya ritmenya itu teratur, maka bisa dihitung hanya 30 detik atau 15 detik, nanti kemudian dikali. Tapi kalau ada yang dengan kondisi yang cepat lambat cepat ya aritmia atau denyut nadinya itu enggak teratur, lambat, itu nggak bisa tuh. Tapi kalau misalnya yang seperti itu memang harus dihitung dari awal sampai akhir. Tapi kalau teman-teman masih punya waktu terus kemudian bisa mengukur dari awal sampai akhir juga tidak masalah. Ya diukur 1 menit full, ya berapa kali HR yang teman-teman rasakan. Itu HR rest. Nah kemudian kita harus tahu HR maksimalnya. Kalau tadi HR istirahat, kalau sekarang heart rate maksimal atau denyut nadi maksimal dengan cara apa? Dengan cara 220 dikurangi dengan usia. Nah, 220 dikurangi dengan usia. Elsafira, usiamu berapa? 20. Nah, 20 pas ya. 220 dikurangi dengan usia, dikurangi 20 berarti 200. Nah, HR maksimal dari Safira itu adalah 200. Nah, 200 tuh. Kita catat dulu. Nah, untuk moderate intensity paling tidak 50 sampai 70% dari HR max. 50 sampai 70% dari HR maksimal. Terus HR rest-nya tadi digunakan buat apa, Pak? Nah, sebenarnya untuk menentukan nilai rata-ratanya itu bisa menggunakan HR rest tadi. Jadi HR maksimal dikurangi dengan HR rest. Misalnya 70 tadi ya, dikurangi dengan 200 berarti 130. Nah, rata-ratanya paling tidak 130 itu dia sebenarnya sudah moderate nanti. Paling tidak segitu moderate intensity. Nah, tapi kalau ingin memfikskan maka harus ada rentangnya gitu kan. Jadi 50% sampai 70% dari HR maksimal. 200 tadi, 50%-nya 100. Berarti nadinya ketika misalnya kita berikan latihan paling tidak harus 100. Jangan kurang daripada itu. Misalnya tadi HRS-nya 70. Sekarang ketika latihan HRS-nya baru 80-90, berarti terlalu rendah latihan yang diberikan. Paling tidak harus mencapai 100. Itu batas terendahnya. Batas tertingginya 70%-nya. 70% dari 200. Nah, 140 berarti batas tertingginya adalah 140. Ketika misalnya kita memberikan latihan lebih daripada itu, berarti itu sudah masuk dari high intensity, terlalu tinggi pasien. Berarti rentangnya tidak boleh kurang dari 100, tidak boleh lebih daripada 140. Ya, itu ketika kita memberikan latihan apa saja, ya kita memberikan latihan jalan cepat, misalnya latihan jogging, latihan push up, lunges atau latihan-latihan yang lain, sit up dan lain sebagainya. Ketika kita ingin memberikan di moderate intensity, maka kita harus melihat denyut nadinya harus di rentang itu. Nah, akan berbeda-beda tiap orang, gak bisa kita langsung hantam 70% ya. Mungkin akan dari 40%, terus kemudian 50%, 60%, baru 70%. Nah, akan selalu tergantung pada masing-masing orang yang kita berikan latihan. Apakah dia ada penyakit penyerta atau tidak. Kalau ada penyakit yang menyebabkan dia mudah lelah, maka kita meskipun kita tujuannya nanti 50-70%, tetapi kita tetap harus bertahap mainnya, jangan langsung dihabiskan. Kalau kita misalnya yang seperti ini dan kondisi yang mungkin 50% langsung bisa, 50%, 60% mungkin langsung bisa kita. Ya, karena kita tidak memiliki penyakit penyerta yang bisa membuat kita misalnya lebih mudah capek, kan ada. Nah, itu nggak bisa langsung. 50-70% ya sudah dapat ya. Oke, sudah dapat. Nah, praktikumnya jadi udah sampai tuh dari sistem imun sampai kepada praktikum. Nanti praktikumnya kita berpasang-pasangan
nanti tanya jawab dulu. Ya, tanya jawabnya adalah seputar yang saya ceritakan di awal tadi, dongeng tadi itu, yang peperangan tadi. Oke. Nah, tanya jawabnya seputar itu. Paling nanti 2 atau 3 pertanyaan masing-masing orang. Ya. Terus kemudian setelah itu kalau lolos dari sistem pertanyaan, nanti kita masuk ke praktikum. Praktikumnya nanti ada 2. Jadi yang pertama real teman kamu usianya berapa, ya kalian ukur, buatkan dosisnya, terus kalian coba latih. Yang kedua adalah saya akan buatkan skenario. Ya, kenapa seperti itu? Karena kalau nggak seperti itu nanti teman-teman akan semuanya pasti akan siap semua, karena pasti tahu nih masing-masing di sini paling nggak 20-21, kan nggak ada yang 17 kan? Enggak bercanda. Nanti kamu SMP SMA-nya akselerasi berarti. Iya. Jadi nanti akan ada 2 skenario, yang satunya benar real temanmu yang kamu lakukan pemeriksaan, dia HRS-nya berapa, ya HR max-nya berapa, terus kemudian memberikan latihan. Yang kedua nanti akan saya buatkan skenario, di sana sudah ada usianya, ya orangnya itu lansia apa bukan, atlet apa bukan, ya. Terus kemudian jenis latihannya nanti akan saya sertakan di sana. Apakah entah saya nanti berikan latihan skipping, apakah nanti latihan jalan cepat, apakah nanti latihannya berlari, jogging maksud saya, terus kemudian naik turun tangga, atau saya suruh ngepel sekalian misalnya, itu kan juga termasuk. Wah, pembantu dadakan. Nah, pasti banyak yang protes nih. Bulan puasa. Ya, jadi mungkin kemungkinan besar nggak akan maksimal praktikumnya, saya sudah yakin itu. Karena kondisinya memang puasa, tapi setidak-tidaknya yang saya harapkan adalah teman-teman bisa mengatur dosisnya dan tahu jenis latihannya, serta bisa memantau proses latihan itu diberikan. Ya, itu saja sih sebenarnya. Kalau misalnya kita mau maksimalkan sesuai dengan yang seharusnya, memang kondisi puasa itu akan biasanya takutnya juga ada yang pingsan malahan. Enggak deh. Tapi memang sebenarnya latihan-latihan yang tadi nanti paling saya cuma minta berapa persennya dari sahur, yang martabaknya cuma mungkin yang berkurang, yang lainnya masih utuh, sedikit aja nanti. Yang penting teman-teman bisa mengatur dosisnya, bisa melakukan latihannya, dan bisa memantau kira-kira benar nggak ya saya mengatakan bahwa moderate intensity harusnya keringatnya itu nggak langsung muncul. Mana bisa kita tahu kalau kita nggak mencoba gitu ya. 10 menit. Coba-coba aja dulu. Ya, kalau nggak sampai 10 menit tapi sudah nggak kuat, ya udah nggak bisa kita laksanakan. Kita selalu menyesuaikan. Ya, kita nggak akan memaksakan. Ya, yang penting teman-teman tujuan praktikumnya itu sudah tahu mengatur dosisnya itu sudah senang banget kita. Karena nggak semua orang bisa tahu itu. Zaman pandemi pun nggak ada yang tahu mungkin kalau masyarakat awam. Tapi kalau teman-teman bisa tahu mengatur dosisnya, bisa tahu cara memantaunya, itu sudah sangat luar biasa. Nanti teman-teman tinggal tingkatkan lagi. Apakah teman-teman mau membuktikan setelah bulan puasa? Ya silahkan. Penting teman-teman sudah tahu cara mengatur dosisnya. Nah, pakai pakaian olahraga, ya pakai pakaian olahraga. Terus kemudian, Pak, gimana kalau misalnya kondisinya bukan exercise yang dilakukan, tapi dia sangat aktif aktivitasnya, ibu rumah tangga misalnya, nggak sempat kan melakukan exercise, gimana mensiasatinya? Atau bapak rumah tangga, atau kita sebagai mahasiswa yang mungkin kemungkinan besar waktu untuk melakukan exercise-nya itu tidak ada. Waktu untuk melakukan exercise tidak ada misalnya. Gimana? Apakah kita bisa mengukur dengan cara yang lain? Bisa, dengan menggunakan METS atau Metabolic Equivalent of Flex. Ya, METS, physical activity. Jadi bedanya antara exercise dan physical activity kan jelas ya. Kalau exercise udah diatur lah dosisnya sedemikian rupa. Tapi kalau physical activity atau physical aktivitas fisik itu kan sehari-hari kita gitu. Rupanya kegiatan sehari-hari kita itu pasti akan mengeluarkan energi juga, meskipun itu bukan dalam bentuk exercise. Nah, dalam bentuk METS-nya tadi. Nah, METS tadi kalau misalnya dia moderate intensity, ya, dia paling tidak harus 3 sampai 6 METS. Itu berarti moderate intensity. Kalau dia misalnya kurang daripada 3, berarti terlalu rendah aktivitas kesehariannya, yaitu tadi pulang, makan, tiduran, nonton drakor, belajar dikit-dikit, udah
itu pasti kurang daripada 3. Nah, tapi kalau misalnya melakukan aktivitas sederhana, mencuci pakaian, memancing, main badminton, berenang, ya, jalan, naik turun tangga, nggak naik lift, itu sudah ada match yang keluar sebenarnya. Nah, paling tidak segitu. Nah, kalau misalnya dia lebih daripada 6 berarti terlalu tinggi. Ya, high intensity. Jadi dia harus di 3 sampai 6 match. Nah, nanti teman-teman pada saat praktikum minta tolong dibawa satu orang satu, ya, table match. Ya, kenapa? Karena nanti di proses tanya jawab juga akan saya tanyakan. Misalnya contohnya saya jogging 15 menit, kira-kira berapa match yang keluar? Ada itu nanti di tabelnya. Ya, nggak ada 15 menit gitu. Mungkin kalian akan menghitung. Misal contohnya jogging, rupanya per menit yang keluar itu adalah 0,10 match. 15 menit berarti tinggal dikali 15 dikali dengan 0,10 match atau 1,5 match baru dapat 1,5. Berarti masih kurang. Jogging 15 menit itu masih kurang. Harusnya jogging paling tidak 30 menit biar dapat 3 match. Udah cukup itu buat apa sistem imun gitu ya. Nah, jadi kalau nggak pakai exercise, physical activity bisa kita ukur dan bisa kita lihat dan bisa kita pakai untuk sebagai penjaga terkait dengan sistem imun kita. Ya, table match-nya di print di bawah ya. Nah, kemudian nanti kalau ada yang punya smartwatch itu di bawah. Ya biar kita bisa pantau denyut nadinya. Ini kalau ada satu orang atau 2 boleh pinjam di tempat yang lain. Mentok kalau nggak ada nanti pakai punya saya nggak apa-apa. Oximeter Pak. Tapi kalau misalnya ada di kelompok lain, oke, nanti pinjam di kelompok lain dulu. Kalau pinjam doang, ya, ini bawa pulang. Beli. Oke, itu. Oke, sekarang yang tinggal sedikit lagi waktunya. Coba masing-masing bisa meganginnya dulu. Siapa nih yang paling rendah? Mungkin HRS nya ya, kita lagi HRS karena belum melakukan exercise. Kira-kira kita dapat berapa gitu ya? Kalian dari sini kita pakai aturan waktu. Kok rame? Mati Cuk. Siapa sih yang mati? Ya Pak. Nanti ini akan bunyi. Jadi kalau udah bunyi berarti udah kelar gitu ya. 1 menit. Udah siap semua? Saya yang ngatur waktunya jadi saya nggak usah ngaturin. 1, 2. Udah terasa semua belum ini? Udah. Betul ada pampir di sini. Waduh. Udah? Ada? Teratur nggak? Teratur ya? Aman Pak. Apa? Malah tidur. 1, 2, 3. Benar. Udah selesai. Loh, nggak ada bunyinya. Nunggu bunyinya tapi ada muncul. Udah lewat malah dikit tadi. Waduh. Udah lewat 1 detik. Oh. Udah dihitung. Udah. Ntar, aduh, kok udah diatur kok nggak
Iya. Berapa? Delapan. Renda tadi 90. 90-an. 90. Terakhir itu saya 87. 87. Kamu 87. Siapa yang lebih rendah daripada itu? 84. Kamu 84. 84. Siapa lagi? Kamu berapa? 90. Kamu Kak? Berapa? 68. 68. Kamu? 87. Kamu? 89. Kamu? 84. Kamu? Kan 84 Pak. Oh, sama berdua ya. Satu jantung kali. Iya, waduh. Ini? 8. Hah? 89. 89. Kamu? Hah? Siap 86. Kamu? Siap 85. Kamu? 87. Kamu? 79. 79. Kamu? 92. 92. Kamu? 90. Nah, Nah, aku. yang rendah ya? Dikurangi 1. 68 ya tadi? Bukan. Sebenarnya semakin rendah itu semakin bagus harusnya. Iya. Ya nggak rendah-rendah banget juga, maksudnya segitulah. Karena apa? Karena rentangnya itu nanti jauh dia pergerakannya. Makanya ini nih lumayan 70. Iya. Ya bukan berarti nggak normal, tapi sekitar 80 itu masih bagus banget lah. Ya nanti ketika melakukan exercise berarti nanti HR max-nya dikurangi itu sekiranya segitulah. Kira-kira dari HR rest-nya ya, dari HR max-nya tadi dikurangi HR rest-nya, nanti bisa kita lihat fix rata-ratanya harus segitu. Tapi kalau mau tahu rentangnya 50 sampai 70% dari HR max. Ya. Tapi salah tadi ini harusnya bunyi. Aku kaget kok kamu. Padahal udah diatur 1 menit. Oke, itu nanti praktikumnya ya teman-teman. Mudah lah. Gampang. Ya. Hasilnya aja sejam, praktikumnya tapi 2 jam. Ya. Sampai sini kira-kira apakah ada yang ditanyakan? Setelah ini apakah ada jam? Ada. Apa? Enggak ada. Nah, Katanya jam 10 rapat. Iya, Pak. ya. Alhamdulillah. Jam 8 ini rapat. Oh, jam 8 sekarang. Bapak, kalau Pak Ali nggak mau ikut rapat, ajakin aja Pak. Siapa? Katanya Pak, Pak Ali nggak mau ikut rapat, ajakin aja Pak. kan ya, Pak? Suruh senior saya. Waduh. Arjubu. Harus ada. Ica. Parah Ica. Ya harusnya kalau rapat ini kan rapat ini akreditasi sebenarnya teman-teman. Jadi dari kemarin ini kita akreditasi terus. Nah ini mau unggul. Unggul. Yes. Ya, jadi kalau doakan juga bisa unggul. Amin. Kita udah ketiganya ini berarti. Yang dulu kan B waktu zaman saya. Terus akreditasi B lagi. Nah ini sekarang semoga bisa unggul. Amin. Mengumpulkan diuntungkan di teman-teman juga. Ya. Semangat Pak. Kalau apa namanya? Rata-rata beasiswa juga melihat dari situ. Akreditasi unggul itu kan poinnya berbeda. Dan kampus, beberapa kampus S2 misalnya itu paling ada yang udah mensyaratkan harus A. Tapi ada juga beberapa yang masih bisa B, masih bisa. Tapi diuntungkan lah, jadi doakan ya. Amin. Jadi Amin. jangan apa namanya teman-teman jangan merasa kok kita nggak masuk rutin sesuai dengan jadwal ya. Kita sebenarnya juga mau banget kalau urusan ngajar aja ya suka banget malahan dan sesuai dengan waktunya semua pasti seperti itu. Tapi kan ada kendala-kendala atau hal-hal lain yang dilakukan yang tetap istilahnya untuk program studi kita. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman semua ya, hadir semua ini tadi ya. Amin. Kalau ada yang belum hadir disampaikan, nanti dikumpulkan orangnya siapa, nanti SL-nya privat ya. Waduh. Karena mereka harus SL langsung. Makasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat